Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Dan di video kali ini kita bakalan rakit PC lagi di episode yang ke-8. Dan kali ini harga PC-nya itu cuma 700 ribuan aja. Yang pasti PC-nya jadul dan bakalan cocok buat kita yang mau belajar editing dan buat main game tipis-tipis. Oke, jadi nggak usah kelamaan, kita langsung mulai aja ke komponen apa yang bakal kita pakai di rakit PC episode 8 ini. Yang pertama, di video kali ini kita pakainya Mobo H81 soket 1150. Yang aku pakai di video ini tuh mereknya merek Avox ya. Dan bagi kalian yang belum tahu, H81 itu ada satu kelas di atas H61. Kalau H61 itu kan supportnya Gen 2 sama Gen 3. Kalau H81 ini tuh supportnya di Intel Gen 4 doang. RAM-nya masih sama DDR3, tapi di H81 ini tuh udah ada port USB 3 di back panelnya. Kalau H61 kan belum. Mobo H81 ini tuh di marketplace sekarang dijual di harga sekitar 230 ribuan. Tapi tergantung merek sih. Kalau kalian cari merek yang bagus mungkin ada di 250 ribuan ke atas dikit. Terus untuk prosesornya, di sini kita pakai prosesor yang umurnya udah tua ya, bisa dibilang gitu, yaitu Core i3 4160, yang mana dia itu punya dual core 4 thread, jadi dia udah hyper threading dan dia punya speed di 3,6 GHz tanpa turbo boost. Dia punya TDP di 54 watt, jadi yang pasti bakalan hemat daya dan nggak bakal terlalu panas CPU-nya. Dan di marketplace Core i3 4160 ini tuh harganya cuma di 70 ribuan aja. Terus untuk ngedinginin prosesornya, karena kita pakai CPU yang hemat daya, maka kita pakai fan prosesor yang ya biasa aja lah. Kali ini kita pakai CPU cooler standar bawaan Intel, yang kalau di marketplace itu harganya ada di 25 ribuan doang. Murah kan? Terus untuk RAM-nya, di sini kita itu pakai RAM 8GB 4x2 dari merek Samsung yang speednya itu 1600 MHz. Tapi kalau yang aku saranin ke kalian itu adalah RAM dari SK Hynix yang 8GB single channel supaya bisa di-upgrade di suatu saat nanti. RAM 8GB DDR3 ini tuh sekarang udah murah banget loh. Sekarang tuh harganya cuma di 98.000, nggak nyampe 100.000. Lanjut ke penyimpanan, di sini kita masih setia ya sama konfigurasi seperti biasa, yaitu SSD dan harddisk, SSD 120GB dan harddisk 500GB. SSD-nya di sini tuh kita pakai merek EOTA, tapi aku saranin buat kalian itu SSD dari merek Genuine yang harganya itu di 145 ribuan aja. Terus untuk harddisknya di sini tuh aku pakai WD Blue. Waduh, WD Blue. Nggak apa-apa WD Blue, yang penting jangan film blue. Harddisk 500GB ini tuh di marketplace sekarang juga harganya udah anjlok parah ya. Sekarang tuh ada di 80 ribuan. Tapi ya gitu, kalau harddisk second tuh ya rawan rusak gitulah. Jadi kayak gambling kita belinya. Tapi aku sih selama ini beli masih aman-aman aja sih. Pindah ke power supply, mengikuti budget kita yang sempit, maka kita bakal cari power supply yang persentase keamanannya itu juga sempit. Jadi di video kali ini tuh kita pakai power supply Simba Duar. PSU Duar ini tuh di marketplace tuh harganya murah banget ya, cuma di 30 ribuan aja. Tapi kalau ada budget lebih, aku saranin itu kalian untuk beli power supply Korea aja, karena PSU Korea itu lebih bagus daripada Simba Duar. Terus untuk casingnya di sini itu kita pakai casing Simba Duar juga ya, tapi santai aja. Casing ini nggak bisa meleduk, jadi kalian mau pakai casing yang kayak gini juga aman. Casing kayak gini itu di marketplace harganya itu murah banget ya, cuma 50 ribuan aja. Tapi kalau aku saranin tuh kalian carinya itu di offline store aja, jangan di online, karena ya kali kalian beli casing 50 ribu, ongkirnya 30 ribu, kan sayang. Oke, jadi segitu aja komponen yang kita pakai. Di video kali ini kita itu cuma pakai IGP dari Core i3 4160, yaitu Intel HD 4400 doang. Oke, jadi sebelum kalian bilang kalau PC ini tuh cuma bisa ngetik, ayo kita lihat performanya. Di Cinebench R15, CPU Core i3 4160 ini dapat poin di 339 CB. Habis itu kita coba untuk gaming di CS2 dengan resolusi 600p low. Gila, ini resolusinya memprihatinkan sangat ya. Bukan 768p tapi 600p. Di sini kita itu dapat cuma di 25 fps. Dengan fps segini tuh ya
nggak playable banget sih, tapi ya kalau musuhnya bot bisa lah buat ngekill 1-2 orang. Abis itu kita coba di Sims 4. Di sini kita itu bisa lihat kalau gamenya lancar, tapi di sini itu kita nggak bisa setting gamenya. Abis itu kita coba lagi satu game lagi yang terakhir, yaitu adalah Need for Speed Underground 2, game PS2 zaman jebot dulu. Nah, di sini kita itu baru bisa mainin di resolusi 1024p dengan setting height. Di sini kita itu bisa dapat di sekitar 50 fps. Terus kita coba untuk preview video wireless charger yang videonya itu tayang kemarin, yang videonya itu punya resolusi 1080p 30 fps di software Adobe Premiere Pro 2023. Di sini itu kita masih lumayan lancar untuk previewnya ya, dengan kualitas setengah. Tapi kalau mau lebih lancar lagi, diturun lagi jadi 1/4, itu bakal lebih lancar. Ya walaupun ada patah-patahnya dikit pas di bagian yang ada efek-efeknya gitu. Ini tuh sering ngecas HP nggak buru-buru. Ya slow-slow aja gitu, karena ini kan tesnya lambat. Dan yang pasti ini tuh cocok banget buat kalian yang kerjanya di indoor gitu. Oh iya, di Premiere Pro ini tuh kita tuh dapat notifikasi kalau IGP-nya itu nggak support sama si Premiere Pro-nya. Tapi misalkan kita lanjutin juga nggak masalah. Jadi kita bakal bisa tetap pakai Premiere Pro-nya. Habis itu kita coba lagi yang sekarang untuk rendering video 1 menit pertama dari video review wireless charger yang kemarin. Dengan durasi 1 menit, kita tuh membutuhkan waktu render yang sangat-sangat lama, yaitu ada di 11 menit 1 detik. Tuh render pakai prosesor tuh. Kasihin prosesornya ya. Gimana? Tertarik sama PC ini? Mungkin banyak ya dari kalian yang nggak suka sama PC ini karena ya terlalu lemah begitu. Tapi ya, misal suatu saat nanti kalian mau upgrade PC ini, kalian itu bisa pakai CPU dari i7 4770 atau 4790 yang sekarang harganya 600 ribuan. Tapi nggak tahu kalau suatu saat nanti pasti turun kan. Abis itu kalian tambah RAM 8GB lagi jadi 16GB dan pasang VGA kayak RX 580 atau GTX 1070 dan yang pasti ganti power supply. Nah, spek kayak gitu tuh harusnya tuh udah lumayan mantap ya di tahun ini sampai tahun 2025 itu masih oke sih. Jadi meski jadul, kalau performanya masih cukup, kenapa enggak? Oh iya, total dari PC ini tuh cuma di 728.000 aja. Dengan rincian sebagai berikut. Bagiku, PC ini tuh cocoknya tuh buat kalian pelajar yang lagi mau nabung buat rakit PC supaya kalian bisa belajar editing di PC gitu. Dan kalian itu punya orang tua yang gak mau punya anak yang PC-nya boros. Nah, PC ini tuh bakalan lumayan cocok. Kalau main game itu ya game PS2, terus ada rencana buat upgrade PC ini walau pakai platform jadul. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Kalau kalian mau rakit PC dengan spek yang kayak gini tuh, linknya udah aku taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa tinggal klik aja. Like kalau kalian suka, komen kalau kalian punya saran atau kritik buat video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!